Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfadila Taharaditya dengan NIM 632300076, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Di video ini saya akan membahas tentang pengelolaan data menggunakan SPSS. Baiklah, langsung saja ke soalnya. Baik, di sini soalnya ada 3. Yang pertama uji asumsi klasik, lalu uji pengaruh secara simultan, dan uji pengaruh secara parsial. Uji asumsi klasik terbagi menjadi 4. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diamati berdistribusi normal atau tidak. Uji ini penting dilakukan karena banyak metode analisis statistik yang berasumsi bahwa data berdistribusi normal. Tujuan uji normalitas yang pertama, untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Yang kedua, untuk menentukan kualitas data sebelum digunakan dalam teknik analisis data selanjutnya. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama, metode grafik. Berikut adalah tutorial SPSS-nya. Di sini saya sudah siapkan SPSS-nya. Langsung di kolom name kita masukkan X1, X2, dan Y. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Dan labelnya disesuaikan dengan soal ya. Jam pelatihan, pengalaman, dan kinerja karyawan. Untuk measure-nya kita ganti menjadi scale. Nah, langsung ke data view. Kita copy data yang sudah ada di soal. Kita copy semuanya. Lalu paste. Nah, kalau sudah ada datanya seperti ini, pastikan sudah lengkap menjadi 30 ya, karena di soalnya ada 30 responden. Jadi klik analyze, regression, lalu ke linear. Nah, X1-nya kita masukkan di independen, pengalamannya juga kita masukkan ke sini, dan Y-nya kita masukkan di dependent. Klik plots, lalu dependennya masukkan di Y, residnya masukkan di X, histogram dan normal probability plotnya kita nyalakan, continue dan oke. Baik, di sini sudah ada datanya, jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Kurva yang dihasilkan membentuk lonceng sempurna di mana tidak ada kemencengan baik dari sisi kiri maupun sisi kanan. Bisa dilihat di sini, dia membentuk lonceng sempurna. Jadi kesimpulannya dari uji normalitas di atas dapat dikatakan bahwa polanya berdistribusi normal. Selanjutnya, nih, menurut Ghazali, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Nah, dari hasil uji normalitas PP plot membentuk garis diagonal dapat disimpulkan bahwa pola berdistribusi normal. Bisa dilihat titik-titiknya ini dia mengikuti garis diagonal. Lalu yang kedua ada metode Kolmogorov-Smirnov. Kita langsung saja ke tutorial SPSS-nya. Ke analyze, lalu regression, linear, kita klik save. Nah, di residuals-nya ini kita checklist yang standar result, lalu continue, oke. Nah, nanti dia bakal muncul datanya seperti ini.
Dan untuk datanya ini kita save dulu, nanti bakal muncul data yang ada tulisan ZRE_1 ini. Lalu ke Analyze, klik yang non-parametric test, lalu ke Legacy Dialogs, dan satu sampel KS. Nah, standar result residualnya ini kita masukkan di test variable list. Terus normalnya kita checklist, dan oke. Nanti dia bakal muncul. Ini one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Tujuan metode Kolmogorov-Smirnov ini adalah untuk menguji kesamaan distribusi data atau untuk menguji normalitas data apabila data memiliki tingkat signifikasi lebih dari 0,05. Ini dia data yang sudah kita masukkan dari SPSS tadi. Di sini nilai asimsiknya yaitu 0,200, yaitu lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, begitu pula sebaliknya. Dari hasil uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnovnya di atas, hasilnya adalah 0,200, yang artinya terdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Yang kedua, uji multikolinearitas. Uji ini adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Berikut adalah tutorial SPSS-nya. Yang pertama, kita klik Analyze, lalu ke Regression, pilih Linear, klik Statistik. Ini estimates-nya dinyalain aja, lalu model fit juga dinyalain. Klik part and partial correlation, lalu collinearity diagnosis-nya juga untuk Durbin Watson-nya, dan case switch-nya tidak usah dinyalakan. Continue, oke. Dan ini adalah hasilnya. Ini yang di tabel coefficients yang kita lihat itu di collinearity tolerance dan statistik VEF-nya. Kita langsung saja ke pembahasan. Jika nilai toleransinya lebih dari 0,01, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan jika nilai VEF-nya lebih dari 10, juga tidak terjadi multikolinearitas. Di sini bisa kita lihat nilai toleransinya 0,57 dan nilai VEF-nya 17,573. Jadi kesimpulannya adalah hasil dari uji multikolinearitas di atas adalah nilai toleransinya yaitu 0,057, yaitu lebih kecil daripada 0,01, menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Namun untuk nilai VEF-nya itu 17,573, yaitu lebih besar dari 10, menunjukkan bahwa adanya multikolinearitas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antar variabel bebas dalam model regresinya. Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Ini adalah pengujian untuk mengetahui apakah model regresi memiliki ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Tujuannya untuk memastikan model regresi yang dibuat valid dan akurat, meningkatkan kualitas analisis statistik, mengatasi penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas. Jadi, uji heteroskedastisitas ini dibagi menjadi dua metode. Yang pertama, metode grafik dan metode Glatzer. Mari kita langsung saja ke tutorial SPSS-nya. Klik Analyze, lalu ke Regression, klik Linear, klik Plots,
Ini dependent dan receipt-nya kita keluarkan dulu. Lalu masukkan SRE/SID-nya ke kolom Y dan ZPRED-nya ke X. Untuk histogram dan normal probability plot-nya kita matikan saja, continue, dan oke. Di sini langsung ada hasilnya seperti ini. Jadi bisa kita lihat di gambar ini, titik yang cenderung menyebar dan menyempit pada angka 0 dan sumbu Y menunjukkan bahwa adanya gejala heteroskedastisitas dan varians residual tidak konstan yang dapat mempengaruhi validitas hasil regresi. Dan yang kedua ada metode Gleitzer-nya. Kita langsung buka SPSS. Berikut tutorialnya. Klik Analyze, lalu Regression, klik Linear, klik Save. Untuk di residuals-nya, standard result-nya kita nonaktifkan, yang kita checklist itu yang unstandarized. Lalu kita continue, dan oke. Nanti akan muncul datanya seperti ini. Lalu klik Transform, lalu Compute Variable. Dan di sini kita masukkan abracid. Di numeric expression-nya kita masukkan ABS. Function group kita klik all. Dan di sini kita klik ABS-nya. Lalu kita masukkan unstandarized-nya ke numeric expression. Kita kasih tanda kurung di sini. Kalau sudah, langsung klik OK. Nah, nanti datanya akan muncul di sini. Mari kita bahas. Apabila nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, itu artinya bebas heteroskedastisitas. Jadi bisa kita lihat di sini hasil sig-nya itu 0,0206 dan di pengalamannya 0,629. Jadi menyatakan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolut residual, yaitu ditunjukkan dengan hasil nilai sig-nya lebih besar dari 0,05 yang artinya bebas heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah analisis regresi untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya dengan periode saat ini. Uji ini dilakukan untuk memastikan tidak ada korelasi antara pengamatan dan data observasi sebelumnya. Uji autokorelasi dilakukan pada data runtut waktu atau time series. Uji ini dapat dilakukan menggunakan metode Durbin-Watson. Jadi berikut adalah tutorial SPSS-nya. Klik Analyze, Regression, klik Linear. Lalu abracid-nya kita keluarkan. Ini kita masukkan kinerja karyawannya. Klik statistik. Ini kita matikan. Ini juga dimatikan. Lalu Durbin Watson-nya kita nyalakan. Continue. Oke. Nah, ini kita lihat hasilnya.
Berikut adalah hasil Durbin-Watson-nya, yaitu 0,966. Di sini sudah ada hasil Durbin-Watson-nya, yaitu 0,966. Di tabel Durbin-Watson ini sudah saya tulis keterangannya. Jadi simbol K pada tabel itu menunjukkan banyaknya variabel bebas. Simbol N itu menunjukkan observasinya, seberapa banyak hasil observasinya. Dan kenapa K2? Karena jumlah variabel yang ada dalam soal itu ada 2 variabel independen, yaitu X1 dan X2. N-nya 30 itu jumlah respondennya. Maka Durbin-Watsonnya sama dengan 0,966. DU sama dengan 1,5666. 4 dikurang DU sama dengan 4 dikurang 1,5666 sama dengan 2,4334. DL sama dengan 1,2837. 4 dikurang DL sama dengan 4 dikurang 1,2837. Hasilnya 2,7163. Di sini merupakan syarat autokorelasinya. Jadi kesimpulannya berdasarkan tabel DU sama dengan 1,5666 dan DL sama dengan 1,2837. Jadi berdasarkan tabel perbandingannya, nilai 4 dikurang DU sama dengan 2,4334 dan 4 dikurang DL sama dengan 2,7163. Nilai DW-nya sama dengan 0,9666. Terletak di antara 0,9666 lebih kecil daripada 1,2837, yang artinya terdapat autokorelasi yang positif dalam DW lebih kecil daripada DL, yaitu artinya terdapat autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji pengaruh secara simultan. Jika F lebih kecil daripada 0,05, maka secara simultan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika F-nya lebih besar daripada 0,05, maka secara simultan tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Mari kita ke tutorial untuk mencari uji pengaruh secara simultan dan uji pengaruh secara parsialnya. Klik Analyze, lalu Regression, klik Linear, lalu Statistik. Ini estimate-nya kita nyalakan saja. Mode fit-nya kita nyalakan, R-square-nya kita nyalakan, Durbin-Watsonnya kita nonaktifkan. Kita continue, lalu oke. Jadi datanya muncul seperti ini. Nah, di sini di ANOVA ini dia ada muncul nilai F-nya. Dan di sini ada sum of square-nya, lalu di bawahnya adalah nilai dari uji T-nya. Mari kita bahas bersama-sama. Di kolom F-nya ini bisa kita lihat nilainya 286,415. Jadi untuk tabel DF, mengapa di sini kita ambil yang di angka 28? Karena respondennya berjumlah 30 dikurangi 2 variabel sama dengan 28. Kesimpulannya adalah nilai F sebesar 286,415 dengan signifikasi kurang dari 0,001 dengan tabel F tabel sebesar 3,34 pada tingkat signifikasi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Yang terakhir adalah uji pengaruh secara parsial. Di sini bisa kita lihat nilai T-nya itu 6,079 dan
min 0,382. Jika nilai SIK lebih besar daripada 0,05 atau nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai SIK-nya lebih besar daripada 0,05 atau nilai T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di tabel ini kenapa yang saya lingkari ini 0,025 karena merupakan hasil desimal daripada 5% dan 30-nya ini adalah jumlah respondennya. Jadi nilai yang kita ambil yaitu 0,04227. Jadi kesimpulannya adalah X1 memiliki T hitung sebesar 6,079 dengan signifikasi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 dan lebih besar daripada T tabelnya yaitu nilainya 2,04227. Hal ini menyatakan bahwa X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Lalu X2 memiliki T hitung sebesar min 0,382 dengan signifikasi 0,706 yang lebih besar daripada 0,05 dan lebih kecil daripada T tabel. Hal ini menunjukkan bahwa X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.